Desi adalah seorang janda yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya sakit parah dan meninggal dunia. Desi mewarisi usaha suaminya, yaitu usaha Bika Ambon. Dan sekarang itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan milik Desi untuk melanjutkan hidup. Mas, maafkan aku. Aku gagal dengan semua yang pernah Mas titipin ke aku. Rumah kita habis, usaha kita hancur, dan aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Aku cuma pengen bertahan, Mas. Aku cuma pengen hidup. Tapi semua yang aku lakukan malah bikin aku jatuh dari jalan yang benar. Aku malu, Mas. Malu sama Mas. Malu banget. Kalau Mas masih hidup, mungkin aku nggak akan sejauh ini. Tapi sekarang aku sendirian. Dan aku merasa dunia ini udah nggak punya tempat buat aku lagi. Ibu Rina, ini yang baru mateng ya. Masih anget-anget banget aromanya. Juga harum banget. Langsung dari open. Wah Desi, tiap kali beli di kamu tuh rasanya selalu nggak cukup satu loyang. Anak-anak di rumah tuh rebutan semua. Beneran deh. Ya, alhamdulillah Bu, saya senang banget dengernya. Kalau gitu Bu Rina bawa 2 aja sekalian, biar anak-anak nggak pada rebutan lagi. Boleh juga ya. Sekalian buat sore nanti. Ada arisan di rumah tetangga. Des, masih ada Bika Ambon pandan nggak? Yang minggu lalu itu loh, suami saya sampai ngambek karena nggak kebagian. Ada dong Bu Tati, nih yang hijau ini, baru aku keluarin dari loyang, dijamin empuk dan manisnya pas. Wah, pas banget tuh, saya bawa 2 ya Desi, 1 buat di rumah, 1 lagi buat saya kirim buat adik saya di seberang. Siap Bu, aku bungkusin sekalian ya, yang rapi, biar aman di jalan. Des, kamu tuh ya, janda muda tapi semangatnya luar biasa. Daganganmu laris terus tiap hari. Salut aku. Makasih ya Bu Endah. Aku cuma nerusin apa yang dulu almarhum suami mulain. Sekarang aku harus bisa berdiri sendiri. Iya Des, tetap semangat ya. Kamu udah di jalan yang benar. Usaha halal itu insya Allah berkah. Amin. Makasih banyak atas dukungannya ya Bu. Kalian semua itu semangat aku tiap hari. Siang hari di sebuah toko bahan kue yang cukup ramai. Desi mendorong troli berbagai bahan seperti santan, telur, tepung, tapioka, dan juga gula. Santan udah, telur 2 rak udah, gula pasir 2 kilo, tinggal vanili cair sama mentega. 5 menit kemudian. Wah, Bu Desi belanja banyak nih. Sepertinya hari ini pesanan lagi banyak ya. Iya Mas Rangga, pesanan makin rame, alhamdulillah banget. Tapi ya itu capeknya juga makin kerasa. Tapi saya salut loh sama Bu Desi, dagangan konsisten, rame terus. Mungkin karena rasa Bika Ambon buatan ibu itu susah disaingi deh. Makasih ya Mas, saya cuma berusaha jujur sama bahan. Dan yang paling penting, nggak pernah ngurangin takaran. Itu dia kuncinya Bu. Banyak yang suka akal-akalan sekarang. Tapi kalau ibu tetap jaga kualitas, ya pelanggan pasti loyal terus deh. Iya Mas, saya percaya rezeki itu nggak akan kemana. Walaupun sekarang kerja sendirian, saya yakin Allah bantu lewat usaha yang jujur. Bener banget Bu. Oh ya, ini total belanjaan 126.500 ya Bu. Pakai tunai atau transfer Bu? Transfer aja ya Mas, biar nggak ribet ngitung kembalian. Boleh Bu, nomornya masih yang biasa ya. Nanti saya kirim tagihannya via WA ya Bu. Iya Mas, kirim aja ke WA. Oh iya, tolong pisahin santannya ya Mas, takut bocor nyampur ke telur. Siap, tenang saja, saya bungkusin yang rapi sekalian pakai 2 lapis plastik. Soalnya saya tahu ibu itu pasti buru-buru pulang buat mulai produksi kan. Hehehe, iya Mas, bener banget. Kalau jadi harus cepat pulang dan mulai bikin adonan. Semangat terus ya Bu Desi. Kalau ada bahan-bahan yang mau dipesan khusus, tinggal bilang saya bantu carikan. Makasih banyak ya Mas Rangga. Tanpa bantuan orang-orang baik seperti Mas, usaha kecil kayak saya ini nggak mungkin bisa jalan terus. Kalau ada bahan-bahan yang dipesan khusus ya tinggal bilang aja. Nanti saya bantu carikan kok. Sama-sama Bu, hati-hati di jalan ya.
Salam juga buat pelanggan setia Bika Ambon Ibu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya Bu Desi. Desi senang karena usaha yang diwariskan suaminya tersebut tetap lancar seperti biasanya dan disukai banyak orang. 100, 200, 300. Alhamdulillah. Hari ini lumayan juga. Cukup buat beli bahan dan simpan sedikit buat keperluan bulan depan. Desi meletakkan uang ke dalam kotak kecil, kemudian berdiri pelan dan naik ke atas ranjang dan kemudian tidur. Ya Allah, jaga aku malam ini, jaga usahaku. Lindungi aku dari orang-orang jahat ya Allah. Saat di luar rumah, seorang pria berjalan mendekat sambil membawa botol berisi cairan dan korek api. Ia menyiram sisi rumah dengan cairan, kemudian menyalakan api dan membakarnya. Api perlahan merambat ke dinding. Desi masih tertidur lalu tiba-tiba matanya terbuka. Ia melihat cahaya merah menyala di dinding kamarnya. Astagfirullahalazim, api. Ini apaan ya Allah? Rumahku kebakaran ya. Ia berlari ke arah pintu depan sambil batuk dan menangis. Desi berhasil membuka pintu dan keluar rumah. Api kemudian membesar di belakangnya. Rumahku. Rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum. Kenapa? Siapa yang tega? Pagi hari di depan rumah kontrakan sederhana yang baru, seorang tetangga baru, Bu Retno, mendekati sambil membawa gelas teh hangat. Ini teh hangat dulu Desi, biar hatimu tenang sedikit. Makasih banyak ya Bu Retno, saya masih syok. Jujur aja, rumah itu satu-satunya peninggalan almarhum suami saya. Saya bisa ngerti Desi, kejadian kayak gitu bukan hal kecil. Tapi kamu ini perempuan kuat, bisa bangkit lagi. Saya yakin itu. Iya Bu, saya coba untuk kuat, tapi mulai dari nol tuh nggak gampang. Untungnya yang punya kontraknya orang yang baik banget. Bulan pertama ini saya dikasih gratis. Wah, alhamdulillah. Berarti kau masih punya banyak orang baik di sekelilingmu. Bulan depan mulai bayar ya? Iya Bu, bulan depan mulai bayar kok. Sekarang saya harus kerja lebih keras biar bisa bayar kontrakan. Dan mulai dari awal lagi. Yang penting jangan nyerah ya Des. Semua orang di sekitar sini doain kamu biar usahanya bisa jalan lagi. Makasih ya Bu, saya benar-benar bersyukur banget masih bisa tinggal di sini dan ada orang-orang baik kayak Ibu. Siang hari di dalam rumah besar milik Juragan Toto, ruangan tampak mewah namun penuh aura menekan. Desi duduk gelisah di kursi tamu sementara Juragan Toto duduk santai sambil menyeruput kopi. Jadi kamu kesini mau pinjam uang Desi? Kamu sadar kan siapa saya? Iya Juragan, saya sadar dan saya paham kalau bunga dan denda keterlambatannya besar. Tapi saya benar-benar nggak punya pilihan lain sekarang. Banyak orang datang ke saya itu saat mereka itu sudah kepepet. Tapi ingat Desi, yang namanya utang itu adalah tanggung jawabnya. Kalau telat ya dendanya bisa bikin kamu jual apapun yang tersisa. Saya paham Juragan, saya janji akan balikin tepat waktu. Saya mau mulai usaha lagi dan uang itu bakal saya pakai buat beli bahan dan peralatan dasar. Kamu itu janda muda, tinggal sendirian di kontrakan. Kalau kamu sampai telat, kamu tahu sendiri kan, saya bukan tipe orang yang suka ditunda loh. Saya ngerti, saya cuma mohon satu kesempatan ini aja Juragan. Saya janji nggak akan ngecewain. Baiklah, saya kasih kamu 2 juta. Tapi ingat, dalam waktu 1 bulan, kamu harus kembalikan jadi 2.800.000. Dan kalau telat, bunganya nambah 3 minggu. Iya Juragan, saya terima syaratnya. Saya akan bayar tepat waktu. Kalau kamu meleset, kamu tahu akibatnya kan? Saya tahu. Pagi hari di sebuah grosir bahan makanan, Desi membawa keranjang belanjaan besar. Pagi Bu Desi, belanja buat Bika Ambonnya ya? Hari ini ramai pesanan lagi. Iya Mas Joko, alhamdulillah saya mulai lagi dari nol. Jadi sekarang jualan Bika Ambon dulu buat putar modal. Wah, semangat ya Bu. Tapi kalau mau ambil barang rutin, nanti saya bisa bantu datain biar nggak bolak-balik belanja Bu. Waduh, makasih ya Mas. Tapi untuk sekarang saya belanja seperlunya dulu.
Uangnya juga masih ngirit banget. Saya ngerti kok Bu, tenang aja. Tapi jangan ragu bilang ya kalau butuh bantuan. Iya Mas, makasih banyak ya. Sekarang saya mau ke kasir dulu ya, biar bisa cepat pulang dan mulai persiapan. Siang hari di pinggir jalan dekat kontrakan, Desi membuka lapak kecil berisi bika Ambon. Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Satu-satu ya Bu. Nih, yang bika Ambon kejunya udah matang, tinggal tambah saus aja. Des, maaf ya, tapi ini porsinya kok beda dari biasanya. Biasanya bika Ambonmu tebel-tebel, ini kok tipis banget. Iya, maaf ya Mbak Maya. Bahan-bahannya masih terbatas, tapi rasa dan kualitas tetap sama kok. Harga juga masih kayak biasa. Tapi Des, jujur aja ya, aku agak kecewa. Dulu anakku doyan banget bika Ambon buatan kamu. Tapi tadi dia bilang rasanya beda dan kurang kenyang. Aku ngerti kok Lina, aku juga nggak mau kayak gini sebenarnya. Tapi aku baru mulai lagi setelah musibah. Modal masih mepet banget soalnya. Kalau kayak gini terus bisa-bisa orang jadi malas beli Des. Maaf ya. Tapi aku lebih suka yang dulu, porsinya pas dan puas. Aku hargai semua masukannya Rara. Aku janji, kalau usaha ini udah jalan lagi, porsinya bakal aku balikin seperti semula. Tapi tolong, bantu aku bertahan dulu ya. Sore hari langit mulai gelap. Desi masih duduk di sebuah taman yang sepi. Ya Allah, dari pagi sampai sekarang cuma laku 3. Harus kuat apa lagi aku bertahan begini? Kalau terus kayak gini, aku nggak tahu lagi harus ngelakuin apa. 5 menit kemudian. Dalam perjalanan pulang, Desi melewati sebuah tempat pembuangan sampah di sudut gang. Ia menoleh dan berhenti saat melihat sebuah karung lusuh bertuliskan tepung tapioka yang tergeletak di antara tumpukan sampah. Hah? Ini tepung? Masih banyak banget di sini. Tapi kok dibuang ya? Kadaluarsa. Banyak kutunya juga. Tapi kok disaring, masih bisa dipakai buat adonan dasar. Daripada aku nggak bisa jualan sama sekali besok. Maaf ya Allah, aku nggak punya pilihan lain. Aku cuma pengen bertahan. Aku janji nggak akan terus-terusan begini. Malam harinya di dapur kontrakan sempit, Desi membuka karung tepung yang dibawa dari tempat sampah tersebut. Ia menuangkannya ke dalam wadah besar dan mulai menyaringnya dengan alat seadanya. Kutunya banyak banget. Kalau cuma disaring, pasti masih ada yang sisa. Maafin aku ya Allah, aku cuma pengen bisa jualan lagi besok. Ini cuma buat sementara. Asal kutu-kutu ini mati, orang-orang gak akan tahu. Yang penting laku dulu. Pagi hari di lapak jualan sederhana depan kontrakan, Desi kembali berjualan bika Ambon. Meja jualannya tampak penuh loyang dan pelanggan mulai berdatangan. Wah, Desi, bika Ambonnya udah ada lagi ya? Aku pesen 2 ya, yang pandan sama original. Iya Bu, alhamdulillah hari ini bisa jualan lagi. Ini masih hangat, baru keluar dari oven. Aku juga mau 3 Des, yang kecil-kecil aja buat cemilan anak-anak. Siap Bu, aku bungkusin langsung ya. Makasih banyak ya semuanya, udah mau balik lagi beli di sini. Ya Allah, semoga ini cukup buat bayar kontrakan bulan depan. Desi terus melakukan cara curang itu dan tidak peduli dengan konsekuensi, dan akhirnya ia bisa membayar hutang ke Juragan Toto dan membayar uang kontrakannya. Tumben kamu datang pagi-pagi gini Desi. Jangan bilang kamu itu mau mundur ya. Bukan Juragan, saya kesini buat bayar hutang saya. Ini uangnya, lengkap 2.800.000 seperti yang Juragan minta. Tapi tepat waktu juga ternyata. Saya pikir kamu itu bakalan ngilang kayak yang lain. Saya bukan tipe orang yang suka kabur dari tanggung jawab Juragan. Sekarang saya juga udah bayar uang kontrakan buat ini. Pelan-pelan saya mau beresin semuanya. Ya bagus, dunia ini milik orang yang kuat Desi. Jangan sampai kamu itu lengah lagi. Kalau butuh pinjaman lagi, kamu tahu harus ke siapa kan? Terima kasih Juragan, tapi saya harap nggak perlu lagi balik lagi ke sini. Wah, Desi, tumben kesini siang-siang. Ada apa, Nak? Maaf ganggu waktunya, Bu Rahayu. Saya kesini mau bayar uang kontrakan bulan ini.
Alhamdulillah, saya senang kamu udah bisa mulai stabil lagi, Des. Gimana jualanmu sekarang? Lumayan, Bu. Pelan-pelan mulai ada pemasukan. Walaupun gak banyak, tapi cukup buat bertahan dan bayar kewajiban. Saya senang dengernya. Kau memang pekerja keras, Des. Mudah-mudahan usahamu makin lancar ya. Amin. Makasih banyak ya, Bu Rahayu. Udah ngasih kesempatan saya tinggal di sini sejak awal. Sama-sama, Nak. Rumah ini cuma tempat, tapi semangat kamu itu yang bikin kamu bertahan. Namun suatu hari, 100, 200, 300, ya Allah, ini rezeki banget. Modal hampir nggak keluar, tepung juga gratisan. tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah. Suara ibu-ibu berteriak memanggil nama Desi. Desi, keluar kamu, jelasin ini semua ke kita. Kita udah dapat buktian, Des. Kamu pakai tepung kadaluarsa buat bikin ambon. Ini nyawa orang. Desi berdiri panik, kemudian berjalan pelan keluar rumah, wajahnya sangat tegang. Maaf, Bu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya jualan seperti biasa, nggak ada niat curang. Jangan pura-pura kamu, Des. Ini ada yang sakit setelah makan kuemu. Kami juga nemu bungkus tepung busuk di dekat lapakmu. Kalau kamu nggak jujur, kami bakal lapor ke Pak RT dan bawa ini ke kelurahan. Desi, keluar. Jangan lari dari tanggung jawab. Malam hari suasana di depan kontrakan Desi semakin tegang. Warga masih berkumpul sambil berteriak sangat marah. Dia harus keluar. Jangan biarkan penjual curang kayak gini tinggal di kampung kita. Kalau dia itu nggak keluar juga, biar saya yang urus. Orang kayak dia itu nggak pantas dikasih ampun. Pak Herwan menyiram bensin ke arah dinding depan rumah kontrakan Desi, kemudian melemparkan korek api. Api kemudian langsung membesar melahap bagian depan rumah. Astagfirullah, Pak. Jangan, itu masih ada orang di dalam. Tolong aku. Aku nggak bisa keluar. Api makin besar, asap hitam mengepul ke langit. Suara Desi makin lemah kemudian hilang. Ya Allah, dia terbakar hidup-hidup. Desi lalu meninggal di tempat.